San ibu. Sore harinya Mentari sudah pulang kantor. Dia diantar Alex langsung. Lalu Alex tak lama mampir dia langsung pulang. Kamu kenapa nak? Kok kakek lihat tidak semangat begitu? Tanya kakek Harun. Aku lagi galau kek. Ucap Mentari sambil bersandar di sofa. Galau? Kenapa tadi sama Alex baik-baik saja? Ucap kakek Harun. Lalu Mentari menceritakan tentang Opa Amar pada kakeknya itu. Membuat kakeknya sedikit terkejut, begitu juga neneknya yang datang dengan 2 cangkir teh hangat. Apa? Si Amar itu mau apa lagi dia dengan cucuku? Jawab Nenek Sumi yang begitu kesal oleh keluarga Nugraha itu. Nenek, duduk dulu jangan mudah marah. Ucap kakek yang langsung membuat nenek cemberut. Mentari menjelaskan tentang opanya yang selalu mengemis maaf dari Mentari. Sepertinya opamu sudah menyadari kesalahannya sendiri. Tidak ada salahnya nak, kamu memaafkan opamu itu. Lalu bagaimana dengan ayahmu itu? Tanya kakek Harun. Dia beda kek dengan opa, dia bahkan sengaja tak mau mengenaliku. Aku yakin kakek pasti sudah banyak bicara tentangku dengan keluarganya. Jelas Mentari. Sekarang saja cucuku sudah cantik, sukses. Dia mau mengakuinya. Dulu kemana saja tak sekalipun mereka menjenguk cucuku. Dasar keluarga gak ada akhlak. Ucap Nenek Sumi, ketus. Nenek, kata kakek Harun. Tidak apa-apa kakek, nenek benar. Walaupun opa sadar akan kesalahannya. Tapi aku butuh waktu untuk bisa memaafkannya. Jelas Mentari. Ya sudah, nenek aku mau mandi dulu ya. Pamit Mentari lalu masuk ke kamarnya. Malam harinya, Alex menelpon Mentari. Sayang, kamu sudah tidur? Tanya Alex. Belum mas, tapi sudah rebahan di kasurku. Kata Mentari. Sayang, papa bilang hari Sabtu besok aku dan keluarga akan ke rumahmu untuk melamarmu. Sederhana saja sayang, cukup keluarga. Nanti saat pesta pernikahan baru aku buat semewah mungkin. Ucap Alex, memberitahu. Kamu serius mas? Kok aku deg-degan ya? Ucap Mentari. Iya serius, kamu masih kepikiran Opa Amar? Tanya Alex lagi. Yah, aku bingung mas. Di hati kecil aku sebenarnya aku tidak tega. Tapi aku masih menyimpan luka yang sulit aku terima. Apalagi saat ingat aku memohon kepada mereka untuk membawa ibuku ke rumah sakit. Tak ada yang peduli, mereka hanya menontonku memohon, mereka gak punya hati mas. Hiksis. Mentari menangis lagi ingat hal tersebut. Sayang, kok Jeti nangis sih? Semua sudah berlalu bukan? Ucap Alex, yang tak tega mendengar isakan tangis Mentari. Aku tahu mas, mungkin ini sudah takdir. Tapi apa ibuku akan tetap meninggal jika saat itu mereka langsung membawa ibuku ke rumah sakit? Hiks. Aku kecewa sama mereka. Huhuhu. Mentari menangis di kamar dan menutup dengan selimut agar kakek neneknya tak mendengar. Sayang, sudah sayang. Mas Jeti gak tenang kalau kamu nangis kayak gini. Sekarang kan sudah ada aku. Kasihan ibumu sudah tenang di sana, jangan lagi ditangisi ya. Ikhlaskanlah. Semua kejadian yang lalu biarlah berlalu. Ucap Alex menenangkan hatinya Mentari. Iya mes, ya Allah maafkan aku. Aku sayang ibuku. Hiks. Sayang, kalau kayak gini aku ingin selalu ada di dekatmu, agar kamu tak sedih terus. Gumam Alex. Mentari sayang, sudah ya kamu tidur saja. Ucap Alex. Iya mes. Jawab serak Mentari. Kamu ingat pesan ibumu, jika kangen datanglah di mimpi. Kata Alex mengingatkan. Iya mas. Terima kasih, aku istirahat dulu ya. Lalu Mentari mengingat masa kecilnya, dia masih mengingat jelas, dia melamun membayangkannya. Pada saat kecil dia sedang di taman belakang rumah kediaman Nugraha. Di Jenap yang sedang membawa banyak makanan. Untuk acara ulang tahun Rachel kecil 12 tiei dan Mentari 7 tiei. Kamu jangan makan semua kue-kue ini milik anakku. Ucap Bu Iduri sambil menunjuk-nunjuk Mentari. Mentari hanya anak kecil yang saat melihat kue pasti menginginkannya. Sana kamu di belakang saja, awas kamu ke depan. Oma Sukma memperingati Mentari. Mentari duduk di bawah pohon dekat kolam renang. Dia menyendiri, lalu ibunya datang menghampirinya. Dari lantai 2 kamar Opa Amar, dia memperhatikan Mentari kecil di balik jendela. Nak, kamu kok di sini? Ucap Mentari. Ibuku. Mentari memeluk ibunya. Kenapa nak? Kamu dimarahi lagi. Ucap Bu Rianti yang saat itu sudah mulai sakit-sakitan, wajahnya pucat. Aku ingin makan kue-kue enak itu Bu, tapi Bu Iduri dan Oma Sukma melarangku.
Ucap Mentari dengan wajah sedih dan air mata mengembun. Sayang, nanti kalau ibu punya uang ibu belikan ya. Kalau tidak nanti ibu buatin. Kan ibu bisa buat kue sendiri. Ucap Ibu Rianti. Bener bu? Tanya Mentari kecil dengan wajah polosnya. Iya sayang, sabar ya. Lalu ibunya masuk ke dalam rumah bantu beres-beres. Sedang Mentari duduk di pinggir kolam renang dengan kaki memainkan air. Kenapa mereka tak menyukaiku? Apa salahku? Katanya aku juga anak ayah Dirga. Ucap Mentari sambil cemberut. Diam-diam Opa Amar membawa satu bungkus kue untuk Mentari. Hei, nih untukmu, makanlah. Opa Amar memberikan kue pada Mentari kecil. Mentari mendongak ke atas menatap Opa Amar. Ini untuk Mentari. Tanya Mentari. Iya, sudah makanlah, jangan sampai ada yang tahu. Kata Opa Amar lalu dia langsung pergi meninggalkan Mentari. Mentari langsung berlari ke kamar ibunya dan dijenak. Lalu Bu Rianti masuk ke kamar pembantu tersebut. Dia kaget saat lihat Mentari sedang memakan kue. Tari, kamu dapat kue ini dari mana? Tanya Bu Rianti. Dengan wajah penasaran dia takut Mentari mengambilnya tanpa izin. Aku dikasih Opa Amar tadi, kata Opa cepat makan jangan sampai ada yang tahu. Gitu Bu. Jawab Mentari sambil mengunyah kuenya. Opa Amar yang memberikan nak? Tanya Bu Rianti. Lalu Mentari mengangguk dengan mulut penuh. Wajah Bu Rianti yang terus tersimpan di lubuk hati Mentari saat menatap Mentari dengan sendu. Ibu. Akhirnya Mentari tertidur pulas dengan memanggil ibunya. Dia bermimpi bertemu sang ibu kesayangannya, dengan gaun putih panjang dan rambut pirang sepertinya. Ibu, lihat aku sudah dewasa Bu. Ucap Mentari yang langsung merentangkan tangannya dan memperlihatkan dirinya sudah besar. Anak ibu, kamu tumbuh jadi wanita cantik. Ucap Ibu Rianti dan memeluk Mentari. Mentari, opamu orang baik. Maafkanlah dia nak, dia menyayangimu nak, buang rasa bencimu itu. Ibu yakin akan membuka pintu kebahagiaanmu nak, anak ibu pasti bisa. Ucap Ibu Rianti. Tapi Bu, sayang, sudah ya nak, ibu bahagia kalau anak ibu bisa memaafkan masa lalunya. Berbahagialah nak dengan seseorang pilihanmu. Cukup ibu yang merasakan dulu. Ibu yakin kamu memiliki hati yang bersih. Ucap Bu Rianti dengan senyuman menatap Mentari. Lalu tiba-tiba Mentari terbangun, memanggil ibunya. Ibuku. Hah? Nafas Mentari ngos-ngosan. Ibu, apa ibu mau aku memaafkan Opa Amar? Gumam Mentari. Hari bahagia. Hari ini keluarga Elix akan berkunjung ke rumah Mentari. Elix sudah tak sabar ingin segera melangsungkan pernikahan dengan Mentari.